Selamat malam, rekan-rekan semuanya. Mohon maaf saya terlambat 4 menit untuk memulai mentoring kita. Mohon bantuan konfirmasi terlebih dahulu, apakah suara saya sudah terdengar di tempat Bapak Ibu semuanya? Loud and clear, Pak. Thank you Pak Benma, kita mulai. Buliani juga thank you buat konfirmasinya. Kita mulai mentoring kita pada kesempatan kali ini ya rekan-rekan. IHSG. IHSG untuk sementara ini kita bisa melihat tetap struggle seperti minggu lalu ya. Masih tetap terhalang atau terhambat oleh dua buah garis trendline yang sempat kita bahas pekan-pekan sebelumnya, yaitu garis merah trendline yang dulunya support sekarang jadi resistance, sama garis trendline mendatar yang ini, yang biru putus-putus ini ya. Kita sudah sempat membahas dan mengulas beberapa minggu sebelumnya. Memang dia harus resting di area ini terlebih dahulu. Dan sudah break trough, seperti yang kita sempat bahas pekan lalu, rekan-rekan, tanggal 29 Agustus itu sudah break trough. Berarti ini besokannya langsung break peak ternyata ya. Setelah break trough, besokannya langsung break peak, tapi masih cenderung resting di bawah trend line yang garis merah ini, rekan-rekan. Saya perbesar ya, kita bisa melihat kelihatan banget gitu ya. Selalu open sama close-nya berada di bawah garis trend line merah ini. Sementara high-nya cenderung persis tertahan di area garis trend line. Apa yang akan terjadi? Ya, selama dia belum bisa menembus garis ini dengan baik, maka kecenderungan IHSG akan tetap sideways atau resting di harga yang relatif sama di bawah 7.200, rekan-rekan. Untuk supportnya gimana? Untuk supportnya tetap sama seperti pekan sebelumnya juga, bahwa kita sempat mengulas kemungkinan harga IHSG akan cenderung bolak-balik sideways di antara garis trendline yang merah, yang ini ya, sama garis trendline biru yang ini. Jadi memang akan cenderung bermain terlebih dahulu di area ini. Seperti skenario pertama yang selalu kita sebut-sebut. Kecenderungan itu akan tetap berlangsung hingga beberapa saat ke depan, atau ada kemungkinan terburuk yang kedua, yaitu harga ambrol ya, setelah break trough lagi nanti, setelah dia break trough yang di bawah 7.015, harga ambrol, dan mudah-mudahan kalau itu terjadi akan tetap dropnya itu tertahan oleh level harga 6.600 atau 6.700 di atas trendline merah putus-putus yang ada di sini. Ya, terus kemungkinan terbaik yang kita harapkan bisa segera bullish gimana? Ya, itu nggak akan terjadi selama harganya nggak kuat naik di atas trendline yang merah ini, rekan-rekan. Ya, jadi kecenderungannya tetap sama ya, kemungkinan tetap akan sideways di antara area harga yang sedang saya lingkari saat ini. Oke, sementara saham per sahamnya gimana? Saham per sahamnya kita lihat ya rekan-rekan untuk watchlist kita bersama. Ada Adaro. Untuk Adaro luar biasa ternyata ya, setelah dia break pertama sempat coba tertahan ya, di bawah trendline ini. Ya, sempat tertahan di area ini. Kita bisa melihat kondisinya tanggal 31 Agustus itu ya, tanggal 31 Agustus dia coba menembus dan terkoreksi, ternyata 2 hari terakhir berhasil ngelewatin garis gitu ya. Ini akan menjadi menarik juga. Anda ketinggalan momentum di sini nggak apa-apa, nggak usah khawatir ya. Akan menjadi menarik karena kita mulai melihat ada pola cup juga di sini ya. Ada pola cup terbentuk di sini. Jadi setelah dia resting, setelah dia break trough, nanti break peak pertamanya Adaro akan tetap terlihat menarik gitu ya. Itu untuk Adaro. Jadi buat Anda yang sudah di dalam ya, congratulations. Anda mengambil keputusan yang tepat untuk tetap berani entry di break peak sejak break peak pertamanya misalkan, atau di break peak yang terakhir di belasan Agustus gitu ya. Tapi kalau Anda belum sempat masuk, Anda masih ada di luar saham ini, ya tetap di watchlist rekan-rekan. Makanya Adaro juga nggak kita buang dari watchlist uptrendnya kita gitu ya. Tetap di watchlist, biarkan dia break trough dulu, nanti calon break peak pertamanya akan kembali terlihat menarik. Terus kemudian yang kedua ada Akra. Sebentar ya, ini agak slow down internetnya. Untuk Akra ternyata setelah dia break peak pertama masih nggak kuat, terpaksa harus cut loss tipis gitu ya. Sementara tetap boleh diperhatikan break peak pertamanya masih tetap terlihat uptrend, dan dia mencoba untuk resting di atas level harga 1160, menjadikan pijakan 1160 untuk menjadi level support kelihatannya. Kita bisa melihat waktu tanggal belasan Agustus dia sempat break trough di sana dan kembali recovery. Ya, dan hari ini dia break trough lagi, kita lihat mudah-mudahan ke depan
bisa tetap menjadikan level harga 11.60 ini sebagai support gitu ya, supaya break pertamanya jadi punya pijakan untuk melanjutkan penguatan gitu ya. Buat Anda yang masih ada di dalam mungkin karena Anda bend the rule gitu ya, tetap lanjutkan dengan angka bend the rule Anda sebagai pintu keluar Anda. Terus kemudian ada Antam berikutnya. Untuk Antam sementara ini belum kuat break peak ya. Mudah-mudahan sih longsor lagi lebih dalam ya setelah break trough 4 hari 5 hari yang lalu, mudah-mudahan terkoreksi lagi lebih dalam ke level 1700 1600-an kembali. Kalau itu terjadi maka break peak pertamanya mungkin akan terlihat menarik. Kalau saat ini kita lanjutkan garis birunya ini ya, kita tarik lebih panjang. Sebentar. Saya perbesar dulu. Ya, kalau ternyata dia drop ke level harga 1600 1600-an 1700 gitu ya, mungkin akan menjadi menarik kembali break pertamanya. Tapi kalau ternyata dia nggak turun lebih dalam, dia cenderung sideways di sini, ya dicoba aja tapi jangan full power gitu ya, dicoba tapi jangan full power. Mungkin Anda akan tes air setengah harga dulu atau setengah porsi terlebih dahulu gitu ya. Berikutnya ada Arco, ini calon break peak pertama, ladies and gentlemen, dengan kondisi KLN-nya sudah mulai berbentuk V-shape. Volumenya lumayan bagus ada, peak trough-nya, nah peak trough-nya aja ya agak jauh ya. Peak trough itu lebih dari 8%. Ya ini bisa dicoba tapi dananya kecil kan ya. Arco, calon V-shape, ya V-shape pertama kali KLN terbentuk. Dan break peak pertama pula ya. Kemudian BP, nah kalau BP ini calon break peak pertama juga nih rekan-rekan. Cuma kalau saya akan skip. Kenapa saya skip? Karena kondisi KLN-nya nempel dengan garis biru mendatarnya, dan kemudian kelihatannya dia akan struggle terlebih dahulu di bawah level 196. Ya kelihatannya akan ada kemungkinan dia struggle dulu di bawah level 196. Itu untuk BP. Kemudian ada Bank Mandiri. Bank Mandiri ini sudah masukkah rekan-rekan? Kalau Anda sudah masuk, tetap jaga aja dengan break trough ya kalau Anda berniat trading. Kalau Anda belum punya saham ini, ada baiknya bersabar menunggu peak keduanya terbentuk terlebih dahulu. Ya mungkin Anda bisa pertimbangkan nanti di calon break peak yang kedua ya untuk Bank Mandiri. Selanjutnya PNBN. PNBN kalau Anda sudah ada di dalam, Anda bisa mempertimbangkan pintu keluar Anda dengan break low tanggal 31. Ya saya ulang, dengan break low tanggal 31 kalau Anda sudah ada di dalam. Kalau Anda belum punya saham ini, skip dulu ya. Sebaiknya skip dulu kalau Anda belum punya saham ini. Berikutnya BBRI. BBRI kalau Anda sudah ada di dalam saham ini, Anda tinggal jaga aja dengan break support. Kalau Anda berniat trading, kalau Anda belum punya gitu ya, ada baiknya ini juga sama, skip dulu aja ya. Karena ada kemungkinan sementara waktu si BBRI ini bisa jadi harus resting terlebih dahulu di bawah 4.550 ya, kurang lebih sekitar 4.550, 4.540 gitu ya. Kemungkinan akan resting dulu di bawah itu. PTBA selanjutnya. Setelah break peak pertama, kita harapkan dia menjadi segitiga ascending triangle. Dia sempat coba nge-break resistance-nya gitu ya. Coba resting di atas, sementara ini beberapa hari terakhir mulai kembali berada di bawah. Sesuaikan trading plan Anda, make sure setelah break trough ya, keluar terlebih dahulu gitu ya. Kita anggap ascending triangle gagal sementara waktu kalau sampai dia break trough gitu ya. Jadi make sure keluar dulu aja. Ya, jadi make sure keluar dulu kalau sampai dia break trough ya untuk sementara ini. Kalau Anda belum punya, di break peak yang kedua bisa dipertimbangkan dengan syarat kalau dia benar-benar kuat break peak ke 4440 ya rekan-rekan. Itu untuk PTBA. Berikutnya ada Enak. Enak ini juga kalau saya akan skip rekan-rekan kalau sampai dia break peak yang kedua nih kelihatannya akan jadi terbentuk peak yang kedua ya.
Kalau Anda belum punya, ini juga kelihatannya harus skip dulu karena ada kemungkinan juga akan resting atau sideways terlebih dahulu. Energi masih menarik sebenarnya, cuma sayangnya peak traffic jauh banget ya. Peak traffic jauh banget. Dan kalau kita tarik garis trend line, ya mungkin dia akan jadi tertahan seperti ini nih rekan-rekan. Clementine. Ya kemungkinan kalaupun dia kuat break peak dengan peak traffic jauh seperti ini, bisa jadi setelah dia break peak, dia akan tertahan di bawah trend line ini, rekan-rekan. Jadi kan Ya, itu untuk ada energi. isi Clementine, Dad. Ya, Itu yang mana? Yang Simora Karang. kemudian ada HATM. Ini calon break pertama, cuma KLN-nya belum muncul nih rekan-rekan. Ya KLN-nya belum muncul. Jadi kalau Anda mau coba spekulasi banget nih di break pertamanya ya. Anda bisa coba di di break pertamanya spekulasi ya rekan-rekan ya. Volumenya nggak terlalu pelan dikit sekali. Peak draftnya juga lebih dari 8% ya. Volumenya nggak terlalu gede. Jadi sesuaikan dana Anda kalau Anda mau coba kali ini. Match, ini skip dulu ya. Biarkan sampai lainnya muncul dulu nih rekan-rekan. IMPC. Ini juga baru saja break draft kembali tanpa kuat break peak ya. Sementara sih kalau lihat modelnya akan cenderung resting dulu ya, akan cenderung resting dulu di bawah 30, di bawah 4.000 katanya ya, akan cenderung resting dulu di bawah 4.000. Kalian juga nempel banget rekan-rekan. Di skip dulu ya di break pertamanya MPC ini. Berikutnya ada ITMG. Nah, ini ITMG calon break peak pertama nih. Cuma kalau Anda belum sempat ngambil juga di di reversalnya, lanjut sedikit soalnya ya. Kalau dengan jarak peak draftnya ini juga lebih dari 8% ya. Kalau Anda belum sempat ngambil di reversal, bisa dicoba break peak pertamanya, tapi dana juga harus disesuaikan ya. Ini mainnya ada B, baru keluar dari kan. Nah, ini apaan, Dad? Main di... Ya, nah. Please, ini kerja ya. Ini kalau Anda mau coba, boleh dicoba spekulasi ya rekan-rekan di break peak pertamanya. Ini lagi coba benar-benar resting kan, kita sudah pernah membahas ya. Kita sudah pernah membahas, kelihatannya Sido ini akan koreksi drop sampai kurang lebih di area harga ini. Ya, jadi kalau Anda mau coba spekulasi di break peak pertama bisa dilakukan nih rekan-rekan. Untuk Sido. Mesinnya karena terbakar. Ini juga wait and see ya, tunggu sampai KLN-nya muncul untuk Kusuma Kemindo Sentosa. Film. Wah. Kita lihat aja ya, tunggu sampai peak draft baru terbentuk kalau ini. Mungkin akan jadi menarik, ya mungkin akan jadi menarik setelah peak draft barunya terbentuk. Sementara sih KLN-nya nempel, ya sementara KLN-nya terkoreksi dalam banget, nempel sama garis biru mendatarnya. Bisa disesuaikan, tapi ya itu ya, sabar tunggu peak draft baru terbentuk. Sementara saya no komen dulu kalau peak draft baru yang belum terbentuk. Berikutnya ada MLIA. MLIA juga kelihatannya harus di skip dulu ya rekan-rekan. Ini juga ada kemungkinan bermain sideways terlebih dahulu ya. PNLF selanjutnya. PNLF juga ini skip dulu ya. KLN-nya nempel nih sama garis biru mendatarnya. Kemungkinan sideways-nya sangat besar. Pegas. Kalau Anda sudah di dalam, Anda bisa mempertimbangkan pintu keluar Anda dengan break low tanggal 31 Agustus. Kalau Anda belum punya, biarkan dia break draft terlebih dahulu. Ini pun juga kalau setelah break draft kelihatannya break peak pertamanya akan jadi menarik ya. Jadi biarkan dia di dalam watchlist Anda. Berikutnya KKGI.
KKGI. Ini sebenarnya menarik ya, calon breakthrough pertama kan. Cuma kondisinya kan kalian nempel. Ya, kalian nempel garis biru mendatar. Jadi kalau dengan seperti ini, jika Anda ingin mencoba gitu ya, Anda ingin mencoba untuk entry di breakthrough pertamanya, dananya harus benar-benar dana kecil karena saat ini volumenya juga drop di bawah volume rata-rata gitu ya. Bisa dicoba tapi dananya dana kecil terlebih dahulu ya. RMKE. Kalau Anda sudah ada di dalam, jaga pintu keluar Anda baik-baik, breakthrough keluar. Ya, breakthrough keluar. Nggak perlu banderol nih ya, breakthrough keluar kalau untuk ini ya. Karena ini ada garis trendline support, berarti kalau dia sampai breakthrough, maka harga akan ada di bawah garis trendline ini sebagai resistance ya. Kalau Anda belum punya, Anda mau mempertimbangkan masuk, bersabar sampai peak keduanya terbentuk. Kalau peak keduanya terbentuk dan kuat break peak, mungkin akan menjadi menarik. Selanjutnya Raja. Calon break peak pertama nih, rekan-rekan. Ya, kalau kuat break peak bisa dicoba sih. Cuma kalau sampai beberapa saat ke depan dia nggak kuat break peak, maka kemungkinan akan jadi sideway. Karena kaliannya akan nempel juga dengan garis biru mendatarnya. Selanjutnya ada SMDR ya. Ini jelas skip ya rekan-rekan, SMDR. Saya rasa kita keluarkan dari watchlist ya. Untuk SMDR ini kita akan keluarkan dari watchlist. Karena sudah berjalan 3 bulan, dia drop ya. Dan kemungkinan saat ini dia akan masuk ke fase yang berada di kondisi ranging and quiet. Jadi SMDR saya akan keluarkan dari watchlist. Berikutnya ada Sari Kreasi Boga atau Raffi. Ini juga idenya adalah nunggu K-line terbentuk untuk V-shape-nya. Buah juga sama, nunggu K-line terbentuk untuk V-shape-nya. V-shape. What's that V-shape? ISSP. Ini kenapa saya masukkan ke dalam watchlist nih ISSP? ISSP. Kelihatannya saya akan keluarkan ya ini ya dari watchlist ya rekan ya. SSP. Hi, my name is Kiri. I have black hair. Berikutnya ada Telkom. Today. Ya, Telkom so far belum breakthrough ya. Jadi ini biarkan sampai dia breakthrough dulu ya. Breakthrough pertamanya mungkin akan jadi menarik selain. Crab ini juga sama, nunggu V-shape. United Tractor berikutnya. United Tractor sementara dia sedang mencoba menguji level 33500 ya sebagai resistance ya. Mudah-mudahan ini berakhir baik sehingga traffic bisa berada di atas 33500 untuk memastikan tergarantisi profit. Ya, sementara buat Anda yang sudah di dalam ya tetaplah jaga dengan breakthrough. Kalau Anda belum punya, tunggu sampai peak keduanya terbentuk, nanti di break peak kedua baru pertimbangkan entry atau tidaknya gitu ya. Oke, itu untuk yang ada di watchlist rekan-rekan. Saya buka sesi pertanyaan untuk saham per saham sekarang, silakan. Bu Cendewi, ini kelihatannya udah ketik dari tadi nih, langsung mencet tombol enter begitu dibuka pertanyaannya. Do it. Aku yang answer. Delta Dunia Makmur. Do it. Buat Anda yang sudah ada di dalam, ya, Anda bisa mempertimbangkan untuk menjaga batas bawah Anda, atau Anda pertimbangkan keluar separuh sampai 75% dari porsi yang Anda sudah masuk saat ini untuk memastikan sebagian besar keluar dengan kondisi take profit. Di harga berapa ya? Kurang lebih di harga-harga saat ini, Bu Cendewi. Karena do it kita bisa lihat ya ada sebuah level resistance di sana kurang lebih di sekitar level 419-420 ya, dan kita bisa lihat kalau diperbesar dia sempat coba untuk menembus garis tersebut dan kembali tutup di bawah, tapi cukup kuat gitu ya, cukup kuat sehingga ditutupnya juga masih lumayan agak tinggi dekat-dekat sama garis tersebut, yaitu di level 418 ya. Jadi saran saya Anda bisa keluarkan sekitar 50-75% dari porsi Anda, sisanya fight the market dengan break trough atau dengan break daily low nantinya untuk do it. Oke. Ada Harum selanjutnya. Kocak nggak, Der?
Kocak nggak? Nggak lucu ya. Kalau untuk Harum sih saya prefer nggak sentuh ya saham ini karena memang kelihatan banget akan bergerak sideways. Kayaknya nempel sejak awal Agustus sampai sekarang masih relatif nempel dengan garis biru mendatarnya untuk K-line. Untuk bicara risk reward juga akan cenderung sulit bergerak karena banyak banget resisten dan support dengan chart OS-nya. Saat ini kemungkinan flat Harum gitu ya, kemungkinan flat akan berada di bawah 1914, 1915 gitu ya untuk level resistance-nya, Bu Cendewi. Silakan, ada pertanyaan lain selain Doit dan Harum? Kalau ada silakan rekan-rekan. Kamu saka banget. Ada sama lain silakan. Saka banget. Apa? Sorry, Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan selain Doit dan Harum, Bu Cendewi? Pak Akmal, MDKA. MDKA, jawaban saya tetap sama seperti pekan lalu gitu ya. MDKA sebaiknya nggak disentuh terlebih dahulu. Saham ini sudah lama patah tren, sudah terlihat patah tren kurang lebih sekitar bulan Juni akhir gitu ya. Jadi kalau Anda berniat masuk ke saham ini, kelihatannya belum saatnya gitu Pak Akmal dan Bapak Ibu semuanya. Ditambah lagi kondisi K-line ini juga saat ini kan nempel sama garis biru mendatar gitu ya. Jadi kecenderungan dia untuk flat, ranging, and quiet itu sangat besar. Jadi saran saya sebaiknya MDKA nggak disentuh terlebih dahulu. Untuk ADMR. Sama, nggak beda jauh dengan MDKA. Ini jauh lebih besar kemungkinannya dibandingkan MDKA untuk ranging and quiet. Gitu ya, probabilitas dia untuk ranging and quiet itu lebih besar dibandingkan MDKA. Jadi sebaiknya sih jangan disentuh terlebih dahulu ya. Inco selanjutnya. Oke ya, silakan. Oke, Inco yang ini ya. Inco juga sama sih, Pak Akmal. Ini sebaiknya sih nggak dulu ya. Kemungkinan untuk ranging and quiet juga sangat besar sementara ini. Selanjutnya ESA. Untuk ESA juga sama ya. Kalaupun Anda mau coba entry sifatnya spekulasi mengingat segitiga merahnya sudah mulai muncul gitu kan. Ya, spekulasi lah. Kalaupun Anda mau coba entry di break yang 1235 ya. Dan saran saya nggak lebih dari 50%, dari porsi Anda kalau Anda mau masuk ke saham ini. Kemudian Pak Andre Ruslim untuk Sido. Oke, kita ulang untuk Sido ya Pak Andre. Sido mana ini? Ya, ini kalau Anda mau coba entry di breakthrough pertama bisa dilakukan, spekulasi sifatnya. Kenapa demikian? Karena kita sempat bahas sebelumnya gitu ya. Kelihatannya Sido akan terkoreksi sampai ke level 700-an gitu ya, di level harga di mana tersentuh oleh garis trendline ini. Dan kita bisa lihat 1 minggu terakhir dia struggle di sana gitu ya. Mudah-mudahan tidak ambrol lebih dalam, karena kalau ambrol lebih dalam maka kemungkinannya untuk drop ke level harga berikutnya adalah ke 660-an. Sehingga peluang untuk dia segera bouncing atau segera bangkit akan semakin lama gitu ya. Tapi kalau dia bisa break yang di sini 740, ya ini akan jadi lebih mudah untuk bisa kembali recovery. Mungkin tercepat gitu ya, tercepat kalau dia kuat recovery setelah break adalah sampai ke 840-an gitu ya, sampai ke 840-an. Itu untuk Sido, rekan-rekan. Jadi bisa dicoba Pak Andre Ruslim untuk spekulasi buy di break pertamanya Sido. Mengingat akumulasi volume juga sebelumnya sangat banyak ya. Akumulasi volume, terus kemudian tertahan oleh level support ini. Kemudian juga
jarak peak traffic juga nggak nyampe 8%. Bisa dicoba. Oke. Bu Cendewi, tower dan EMTK. Oke, kita lihat tower. Sama-sama Pak Andre Rusli. Tower. Tower, kalau saya boleh saran, sebaiknya skip dulu Bu Cen. Kenapa? Karena kita melihat ada level resistance cukup kuat, 1270 sejak setahun yang lalu ya. Sekarang harga kurang lebih bermain di sana. Jadi kalau saya boleh suggest, ini sebaiknya skip dulu. Jangan di entry terlebih dahulu. Kemudian, saya lihat dulu ya. Terus kemudian EMTK. Kimbap. I want some sambal. Sambal kimbap. Kimbap. But for me, EMTK. Kalau EMTK saran saya sih sebaiknya juga nggak di entry, Bu Cendewi. Kenapa demikian? Karena kita bisa melihat saat ini EMTK punya hairline-nya nempel sama garis biru dan ada resistance juga sekarang ini di harga kurang lebih dekat-dekat harga sekarang yaitu 1990. Jadi sebaiknya sih EMTK juga di skip gitu ya. Pak Hendra, Petro, coba kita lihat Petronya. Petro uptrend, iya Petro uptrend tapi sangat liar pergerakannya. Kalau yang hamil tanpa ada, tapi sebenarnya Petro ya. Makanya kalau Petro ini punya level support sejak di Oktober 2011 gitu ya. Saat itu di level kurang lebih 2860. Oh, sorry. nggak tahu. 2900-an lah ya. Balida bawain. Balida. Ya, boleh dicoba sih Pak Hendra. Boleh dicoba. Ya. Cuma kelihatannya dia masih akan tetap mencoba untuk teman-teman. Apa ya namanya ini? Sejak puncaknya di sini. Oh, ini masuk watchlist kan? Mau dimasukin Pak? Ya, sebentar Pak. Petro ya. Boleh lah. Watchlist. Tapi kelihatannya nggak dalam Masuk ya Pak? Boleh simpan ke watchlist dulu ya. Bentar ya. Krista. Jadi nggak larang kamu, tapi tolong pelanin sedikit. Baik. No. Ini dia lagi pakai dulu-duanya. Dia pakai dulu. Ini buat dengerin Clementine. Iya. Clementine. Petro saya. Boleh saya simpan dulu ke watchlist, tapi kelihatannya sih akan struggle dulu, Pak Hendra. Nggak apa-apa, kita coba lihat aja ke depan gimana ya pergerakannya. Oke, yang lain silakan ada lagi. Oh, ada. Sebentar ya. Trim, Bu Cendewi trim. Oke. Trim, ini sudah entry kah? Kalau sudah entry tinggal jaga pakai break draft. Kalau belum punya, kalau Anda belum punya, saya saja cari saham yang lain, Bu Cendewi. Karena trim ini punya resistance kurang lebih sekitar 370 sampai 380. Ya, kalau belum punya sih cari yang lain. Kalau Anda sudah di dalam, lanjutkan dengan break draft. Pak Rivaldi, friend. Friend saat ini
K-line-nya mulai nempel kembali ya dengan garis biru mendatarnya. Ya, mungkin punya kemampuan pergerakan sampai ke 116 mungkin. Dan mungkin setelah itu dia akan sideway di area sana gitu ya. Jadi kalau Anda sudah ada di dalam, ya pasang TP di bawah 116 sambil jaga batas bawahnya dengan back steady low atau break previous steady low, Pak Rivaldi nantinya. Ya sambil pasang jaga batas bawah, sambil pasang TP ya, sambil pasang TP di bawah 116. Kalau belum punya, cari yang lain, Pak Rivaldi. Bu Liani, jika saat ini ada dana cash 100%, sebaiknya manajemen risiko untuk alokasi proporsi investasi terbaik bagaimana? Porsi pada saham, porsi mata uang asing, atau porsi dalam LM? Oke. Kalau saat ini sih sebaiknya untuk saham tetap bisa ditradingkan, tapi semuanya harus cash the water. Jadi dana yang Anda akan gunakan nggak akan terlalu banyak untuk bisa masuk posisi saat ini, Bu Liani, gitu ya. Jadi kalau Anda bicara memecah manajemen risiko, memang masukkan ke semuanya. Anda bisa pertimbangkan mata uang asing saat ini harusnya jauh lebih banyak, tapi bukan USD. Kalau mata uang asing, saya akan sarankan Anda ke Yuan atau ke Singapura dalam SGD, Bu Liani, bukan ke USD, gitu ya. Kalau untuk LM juga boleh, bisa dipertimbangkan untuk LM. Ya cuma kalau bicara LM, ya mungkin Anda bisa pertimbangkan untuk trading ke di market luar, ya cari lebih enak karena Anda nggak usah pegang untuk fisik gitu kan. Anda bisa lebih cepat untuk keluar masuk posisi gitu ya. Kalau bicara untuk LM. Fisik. Ya. Tapi kalau mata uang ya saya rasa porsi terbesar saat ini mungkin lebih baik gitu ya dilakukan lebih ke mata uang. Tapi SGD atau Yuan gitu ya, Bu Liani. Oke, saham yang lain silakan. Pak Hendra, AMRT. AMRT kayaknya kita sudah masuk ke watchlist. AMRT. Makin dilihat. Sumber Alvaria. Bagus nih ini, Dad. Ya, cakep. Buttercups, I got some buttercups. Sumber Alvaria. Oh, belum ya. Kita belum masukkan ya. Ini apa waktu itu ya? Saya bilang barnya panjang-panjang ya, liar ya. Boleh masukkan juga deh. Sumber Alvaria. Ya. Fortune dan care. Fortune. Sumber Alvaria. Ini lock semua. Oke, sudah saya masukkan ya, Pak Hendra untuk AMRT-nya. Di saham yang lain silakan. Sama-sama Bu Liani, thank you. Lagi lain, silakan. Oke, teman-teman, kalau masih ada yang mau ditanyakan untuk saham silakan. Kucing putih yang disukai oleh Tom. Angela, kucing putih yang disukai oleh Tom. Silakan kalau pertanyaan untuk saham-saham yang lain. Did you like singing? No, I definitely like it. I love it. Yes, I do. I love it. I definitely don't like it, but I love it. I love Silakan. Cheetah. Memang kalau kita bicara lihat indeksnya ya, kalau ngeliat indeksnya memang
sulit untuk masuk ke porsi saham ya saat ini. Mengingat indeksnya seperti itu. Dan kalau tadi kita ngecek ke watchlist saham-saham uptrend stock yang kita miliki juga ternyata sama ya, nggak ada saham-saham yang bisa di entry dalam waktu dekat. Paling cuma ini pun spekulasi yang tadi cukup bagus. Ini ya, Arko. Mengingat calon break pertama dengan kondisi kalian yang juga V-shape. Ya, ini aja yang paling kelihatan oke banget tadi di watchlist kita rekan-rekan. Sisanya dari tadi kita nggak melihat ada yang keren-keren banget kan buat untuk di entry. Indomalayan, Oriental, bagian barat. Namanya pertama, Ya, silakan kalau ada pertanyaan. kecil atau jenis primata. Jenis Oke, ITMG ya Pak Yamin ya. kantung masuk ya. ITMG ini memang calon break pertama sih Pak Yamin. Bicara break pertama sebenarnya bagus gitu ya. Cuma lihat grafik juga oke. Cuma persoalannya satu, dari kondisi dia reversal di belasan Agustus, ya dia naiknya terlalu cepat sehingga tidak memungkinkan peaknya turun ke bawah. Kalau peaknya turun ke bawah kan jadi jauh lebih cakep untuk bisa di entry, Pak Yamin. Nah, masalahnya dengan sudah naik tinggi ini, peaknya ketinggalan di atas. Kalau kita entry, khawatirnya kehilangan power gitu ya. Tapi kalau Anda mau coba bisa dilakukan, cuma jangan full power Pak Yamin. Dikecilkan dananya gitu ya, mungkin setengah porsi dulu aja test the water untuk entry di break pertamanya ITMG. Gitu ya Pak Yamin ya. Bumi, Bu Cendewi. Bumi, kalau sudah ada di dalam, Anda bisa pertimbangkan jaga pintu keluar Anda dengan break low tanggal 31 kali, 31 atau 30 ya ini. 31 Agustus ya. Kalau Anda sudah di dalam, jaga pintu keluar Anda dengan break low tanggal 31 Agustus. Kalau Anda belum punya saham ini skip gitu ya. Kalau Anda belum punya saham ini skip, Bu Dewi. Buliani, CTRA. CTRA ini skip dulu lah ya. Jangan dulu. SMGR. SMGR juga sama, skip dulu. Ini akan rawan ranging and quiet. Berikutnya, Wood. Wah, sama ini downtrend jauh dari kata menarik untuk di entry dalam waktu dekat. Jadi ketiga-tiganya sepertinya jangan dulu ya, Bu Leni. Berikutnya Pewon. Kalau sudah ada, sebaiknya jaga batas bawahnya semua ya Bu Leni ya. Kalau sampai dia break lah, pertimbangan keluar. Pewon, Bu Cendewi, ini juga sama, tidak menarik untuk di entry dalam waktu dekat. Kalau Ibu masih ada di dalam, masih punya barang, jagalah dengan break low tanggal 31 Agustus. Ya. BRMS selanjutnya. Ini juga sebaiknya sih nggak dulu. Masih jauh dari kata uptrend, cenderung ranging and quiet sebenarnya. Cenderung sideways. Jadi BRMS sebaiknya juga nggak dulu dalam waktu dekat ini. Silakan yang lain rekan-rekan. Ada lagi? Saya colok charger dulu ya. Takut laptopnya mati di tengah jalan. Betul nih. Kan lagi pusing itu. Dan kalau camping di hutan malam-malam itu kalau kedinginan minum sangat Silakan, ya. ada lagi yang mau ditanyakan rekan-rekan? Saran saham untuk investasi. Tetap sama jawaban saya dengan mentoring sebelumnya. Kalau teman-teman yang lain masih hafal, silakan mewakili untuk menjawab pertanyaan Ibu Dani. Saham untuk investasi kira-kira apa? Apa yang akan saya sampaikan? Kalian ngecek ya seberapa banyak dari Anda yang stay tune, standby depan laptop, ya. Ada pertanyaan nih dari Bu Liani nih. Kalau saran saham untuk investasi apa kira-kira? Jawaban saya gitu ya.
Dan sekaligus ngecek Anda rajin nggak ngedengerin mentoring gitu ya. Jangan makin kencang suaranya, nah. Pelan dikit. Kan yang jelas suaranya. Oh enggak, dia lagi kerja kan? Jelas biar kedengaran sama dia. Lagu penonton kan ini pakai lagu daerah ya, Dad. Oke. Kalau investasi saham biasanya jawab ini ya, rekan-rekan. BBRI, betul, boleh nih BBRI gitu ya. BMRI juga bisa dilakukan. Mau sabar. Ya, sendiri. Dan kalau Ini ada, maksudnya saham pilihan Bapak nih. iya, kalau saya Atau ini iya Pak Ben, sorry. ya ini maksudnya pilihan Bapak. Iya, kalau bicara mau investasi ya. Ini Oh, oke. pertanyaan Ibu Liani berkaitan dengan saran saya kalau mau investasi sahamnya apa gitu. Saya akan jawab 3 ini biasanya Bu Liani. Tapi kalau Sido, dananya jangan sebesar yang BRI dan Bank Mandiri gitu ya. Kalau Anda mau invest yang di sini. Bang BRI. Pak Yamin, BBNI. Mandi sendiri. Sendirian. BBNI menarik atau tidak? Mungkin setelah break trough baru bisa kelihatan menarik atau tidaknya ya, Pak Yamin. Kalau kita lihat saat ini kan BNI ini punya trendline resistance warna biru ini ya, dan baru saja ketembus hari ini. Jadi harga mencoba untuk bermain di atas garis biru ini. Apakah akan terbukti atau tidak? Belum ketahuan. Ya karena bisa jadi hari ini ketembus, besok dia balik arah turun ke bawah kan. Nah, jadi sementara ini kalau saya boleh saja, kalau Anda pengen masuk ke BNI, kelihatannya biarkan dia break trough dulu gitu ya. Nanti break pertamanya baru kita discuss ulang. Hari ini baru saja berhasil memunculkan pelemahan high, dan kita bisa lihat ada resistance berikutnya, yaitu di level harga 8.950, Pak Yamin. Ya, jadi jawabannya adalah tunggu, biarkan dia break trough lagi, nanti break pertamanya kita bahas, gitu ya Pak Yamin ya, untuk BNI. Sama yang lain, silakan. Ada lagi? Kalau BBRI Pak Pilihan Pak Tony apa Pak? Apanya nih Pak Yamin? Pak Ben? Untuk bisa di entry dalam Pilihan yang untuk pegang, yang untuk dipegang, sama yang untuk masuk trading sekarang ini, yang mau diincer lah, yang mau diincer. Kalau yang baru mau diincer sih sebenarnya belum ada saat ini. Tapi kalau misalkan ada dana iseng, Anda pengen coba-coba ya tadi ya saya bilang Arco. Karena V-shape kan, V-shape dan calon break pertama. Tapi ini pun dananya harus dikecilkan karena peak kan jauh gitu Pak Ben. Georgia. Ya kalau bicara mau trading gitu. Tapi kalau bicara George. Saham-saham yang lainnya kelihatannya belum ada ya yang ini banget. Georgia. Kalau ITMG untuk nambah boleh nggak Pak? Nambah porsi ya, ITMG ya. Setelah masuk di reversal kan? Iya. Bisa dilakukan, tapi dananya jangan sebesar dana pertama, Pak Ben. Sepertiga jangan atau sebesar dana pertama. Yes, sepertiga atau setengah dana pertama. Kalau Anda mau nambah porsi. Oh, oke. Thank you. Sama-sama, Pak Ben. Kalau tiga saham investasi tadi apa? Kalau saya prefer BBRI, Bu Liani. BBRI, Bank Mandiri, dan Sido. Kesel. Marah. Terus Pak Hendra, Dewi. Coba Dewi. Macan. Marahnya kayak macan. Dewi. Uptrend. Enggak juga sih. Sus. Ini belum terbukti ya, belum terbukti bisa uptrend. Kayak lainnya juga baru mulai muncul, belum kelihatan seperti apa. Bentuknya ini liar banget gitu, Pak Hendra. Saya prefer nggak masukkan dulu ya untuk sementara ya. Beda banget dengan beberapa saham IPO yang lain yang barnya lebih kecil-kecil gitu ya. Kalau ini barnya panjang-panjang banget. Mungkin Dewi, BBRI. Ya, BBRI kalau bicara mau invest menarik. Tapi kalau Anda bicara baru mau trading gitu ya, saya nggak suggest dulu sih kalau BBRI untuk trading saat ini. Kenapa? Karena BBRI ini punya resistance di 4550 saat ini, Bu Cendewi. Jadi kalau Anda baru mau niat masuk,
kelihatannya BRI ada kemungkinan sideways di bawah 4550 gitu ya, Bu Cendewi untuk BBRI. Ya. Kalau udah ada barang berarti profit taking di 4550-an ya Pak. Betul. Anda bisa pertimbangkan keluarin 4550 tadi kurang lebih sekitar 50-75% lah. Sisanya fight the market dengan breakthrough kalau Anda berniat trading di BRI, Bu Cendewi. Ya, boleh sisakan tapi buat fight the market dengan porsi lebih kecil gitu ya. Keluarkan sebagian besar di profit taking di 4550 ya. Terus kemudian setelah BRI apa Indi? Oke, thank you ya. Yes, Bu. Indi berikutnya ya. Indi. Little angel that little angel. Indi. Kalau Indi ini juga belum terlalu menarik gitu ya. Akan cenderung resting sih menurut saya di bawah 3050. Jadi kalau Anda ada posisi di dalam Indi, selain jaga batas bawah dengan angka breakthrough-nya, Anda bisa mempertimbangkan TP kurang lebih sekitar level 3030, 3040, 3030 gitu ya untuk TP-nya. Kalau Anda belum punya, lupakan dulu Indinya. Lagi yang lain silakan. Silakan teman-teman kalau masih ada pertanyaan. Ada lagi? MCOL. MCOL janganlah kalau MCOL Bu. Ini sideways banget, ranging and quiet banget gitu ya. Sebaiknya nggak disentuh kalau ini. Yang lain silakan. Ada lagi yang lain silakan. Saham lain rekan-rekan. Permisi deh. Ada lagi teman-teman sahamnya? Let's go. We're going fast. We're going fast. We're taking it. Ada lagi? We're taking it. BBCA Pak Andre. Oke, mulai berhasil melewati 8085 ya. Jaga saja kalau sudah pegang posisi di sini Pak Andre. Jaga dengan break trap boleh, jaga dengan break low tanggal 31 Agustus juga boleh dilakukan. Yang pasti gap down yang ada di sini sudah tertutup gitu kan ya. Dan mulai menunjukkan hal yang menarik. Mulai terlihat ada cup dan berpotensi terbentuk handle kan. Dan mungkin akan melanjutkan uptrend-nya setelah ini ya. Mungkin nanti yang perlu diwaspadai adalah ini kan kalau kita tarik lebih panjang nanti akan panjang banget nih. Ya mungkin pergerakan uptrend-nya BCA akan berlanjut ke level setelah menjumpai garis biru ini nanti. Bisa jadi di 9.000 10.000-an ya, besar kemungkinan seperti itu sekarang. Kalau sebelum-sebelumnya kan kita melihat BCA ini kemungkinan akan sideways di bawah 8.085 kan. Kita pernah bahas ya garis ini. Kalau ternyata beberapa saat ke depan ya 8.085 ini memiliki peluang dijadikan support dan dibuktikan kuat dijadikan support, maka kita akan melihat BCA mulai bergerak menanjak kembali. Ya bisa jadi ke 9.000-an, bisa jadi ke 10.000-an, tapi yang pasti mungkin Anda boleh tarik dari sini lebih panjang nanti ya di chart Anda masing-masing. Ya, pergerakan BCA mungkin setelah KPN handle bagus terbentuk, dia akan bergerak menanjak mendekati garis biru ini ke depannya. Oke, mulai kelihatan menarik kembali, bisa punya peluang keluar dari fase zigzag
dengan resistance 8085 yang sebelumnya kita pernah bahas ya. Terus kemudian apa nih? Games. Kita lihat ya Pak Yamin. Baming Games. human. What the bam? What the bam? Bukan what the fuck tapi what the bam. Mulutnya ya. Aku What nggak the- benar ya kayak gitu ya. Bukan what the fuck tapi aku bilang what Jadi the ya, bam. cukup nggak What the dilanjutin. bam. What the bam aku. Gordon bilang. Energy Gordon. Mines. Yang menarik kan cuma karena kenaikan tinggi 2 hari terakhir ya, Marine Pak Yamin. Cup. Justru dengan kenaikan Will setinggi reach ini, the Marine Blue Cup mungkin bisa jadi first. besok atau lusa kembali melanjutkan penguatan gitu ya. Mendekati atau bahkan menembus 8.850, tapi setelah itu saya rasa akan kembali zigzag atau akan kembali terkoreksi. Kalau Pak Yamin sudah di dalam, pertimbangkan TP atau keluar saja sebagian besar di harga berapapun sementara waktu gitu ya. Sisanya fight the market. Kalau belum punya, lupakan dulu Pak Yamin. Mulyani Mapi. Apa yang kencang? Mapi? Apa itu mapi? Aku belum tahu apa itu mapi. Mapi ini mulai terlihat uptrend sih, Bu Yani. Cuma sayangnya ini barnya kan liar banget day by day ya. Kalau Anda sudah di dalam ya jaga aja batas bawah Anda gitu. Tapi kalau Anda belum punya sih, saya saja saham lain bukan saham ini. Karena pergerakannya liar banget. Jadi uptrend, tapi di entry mungkin akan membuat Anda seringkali cut loss, setelah cut loss dia lari lagi naik lebih tinggi. Pick trafnya nggak bergerak dengan baik, tercetak dengan baik, back trap cut loss lagi gitu ya. Jadi stop this. Mapi. Oke. Sementara itu sih ya yang bisa dilihat dari Mapi Bu Dani. Thank you Pak Ruslim, thank you Pak Hendra sudah ikutan. Ada saham-saham yang lain yang mau didiskus teman-teman? Ada lagi? Mas coba lihat LPPF, Pak. LP. LPPF. Oke, Lennox Pacific ini ya. Bukan LPPF, Pak. LPP. Matahari. Oke. F. Ya, ini ya. Matahari Department Store. Makanan. Downtrend banget, Bu Cen Dewi. Kalau saya sih prefer nggak sentuh ya. Sebaiknya nggak dulu. Pak Alvin, thank you sudah ikutan. Pak Yami juga thank you sudah ikutan. Selamat istirahat, selamat berakhir pekan. Ada lagi teman-teman yang lain? Untuk saham? Oh iya, tuh, nanti jatuh. Video merah kan jadi pernah kasih kamu, Ci. Yang gede. Tapi kalau enggaknya. Ayo, jangan gitu. Nanti habis semua videonya. Saham yang lain silakan. Rekan-rekan, kalau masih ada yang mau didiskus. Enggak. Makanya jangan. Malah jadinya begini. Malah kayak ini kan. Wah, smooth ininya. Ada lagi yang lain silakan. Smooth. Why not smooth? Oke, Bu Dani, thank you. Oke, kalau gitu rekan-rekan, memang udah nggak ada yang ditanyakan lagi. Saya pamit. Kita lanjut di grup Telegram kalau gitu ya. Atau ada yang masih mau bertanya? Kalau masih ada yang bertanya, silakan. Telegram. Tapi kalau memang nggak ada yang mau didiskus lagi, kita akhiri lebih awal dan kita lanjut di grup Telegram nanti. Oke. Oke, kalau gitu. Pak Nielsen, thank you. Pak Eko juga thank you. Baik ya teman-teman, kita akhiri ya. Tapi kalau Anda ada tiba-tiba terinspirasi, ada saham apa, mau tanya di Telegram, silakan kita bahas di Telegram. Ya. Terima kasih semuanya sudah mengikuti sampai selesai, menemani saya sampai selesai. Selamat malam, selamat berakhir pekan. Rekan-rekan, have nice day and happy. Thank you. Thank you semuanya. Tommy. Biar saja ku